Puji Tuhan, dengan Pendeta Sewi, Tim Gembala Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, GPPS Jemaat Sawahan. Mari, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan mengenai sayang keluarga. Tentunya kita semua sayang keluarga. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi kami, agar firman Tuhan ini Tuhan menjadi remah bagi kami sekalian. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, dan kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita tentunya sayang keluarga. Betapa pentingnya firman Tuhan ini untuk kita pahami, kita selami, dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Amin. Kekasih Tuhan, di dalam kisah ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan, menyimak, kita melihat orang kaya ini, semasa hidupnya dia berfoya-foya di dalam dosa, di dalam kesenangan, kenikmatan duniawi. Dia makan makanan yang enak, minum minuman yang enak. Tetapi perhatikan ketika dia mati, dia masuk ke alam maut, neraka itu. Alam maut dan neraka ada pembahasan tersendiri. Dikatakan bahwa orang kaya ini sangat kesakitan. Sampai dia memohon kepada Bapak Abraham supaya diutus Lazarus. Lazarus ini si miskin ya, yang waktu hidupnya menanti di pintu rumah orang kaya ini, memohon rema-rema roti. Tetapi yang keluar justru anjing-anjing menjilat luka dari si miskin ini. Keduanya mati. Si Lazarus yang menderita ini masuk Firdaus. Firdaus dan surga ada pembahasan tersendiri. Ada di pangkuan Abraham. Lihat orang kaya ini, karena hidup di dalam dosa, ketika dia mati, dia masuk ke alam maut, dan dikatakan sangat-sangat menderita. Sehingga sedemikian rupa setetes air pun dia mau
memohon supaya Lazarus itu diutus, supaya ujung jarinya dicelupkan ke dalam air dan diteteskan setetes air ke lidah orang kaya ini. Tetapi kekasih Tuhan, tidak bisa, karena ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Kekasih Tuhan, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Padahal siksaan ini selama-lamanya. Dan dikatakan orang kaya ini sangat-sangat kesakitan dan mendambakan setetes air, tetapi itu tidak dapat diperoleh. Sangat-sangat kesakitan. Dan lihat, dalam keadaan yang demikian baru dia ingat 5 saudaranya yang disayangi. 5 saudaranya yang disayangi yang masih hidup di dunia. Dan saat yang demikian, dia memohon supaya Bapak Abraham mengutus Lazarus, supaya Lazarus dibangkitkan dari kubur dan memberitahu 5 saudaranya. Dan perhatikan baik-baik, orang kaya meminta supaya 5 saudaranya ini diperingati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai masuk ke tempat penderitaan ini, siksaan selama-lamanya, dibakar api, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing, sebagaimana dijelaskan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 66 ayat 24, tempat kengerian, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati. Demikian juga Yesaya, kita perhatikan pasal 14 ayat 11, dikatakan Raja Babel semasa hidupnya berfoya-foya, hidup di dalam dosa. Ketika mati, dia masuk ke alam maut, di mana ranjangnya itu dari ulat-ulat, selimutnya dari cacing-cacing, dan itu selama-lamanya, kekasih Tuhan. Di sini tentunya kita tidak mau masuk tempat yang demikian. Di alam dunia ini saja kita ingin tempat yang sejuk, yang segar, yang nyaman. Kita tidak mau di tempat yang panas sekali, dengan ulat-ulat, dengan cacing-cacing. Demikian juga di kamar kita tidak mau demikian. Kekasih Tuhan, selagi kita masih bernapas, ini kesempatan yang sangat berharga. Dan umur kita berapa tahun? Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12, Tuhan tetapkan umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kalau kuat, mungkin dia olahraga, jaga kesehatan, makanan, vitamin, bisa 80 tahun, bahkan bisa lebih, bisa 90, bisa 100. Tapi sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi kenyataan, yaitu betapa rapuhnya tubuh ini. Masa tua kita akan menghadapi gangguan tubuh jasmani ini. Ingat baik-baik, jangan kecewa, jangan kita berdosa di dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Tuhan sudah bilang, pada masa tua kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang berkaitan dengan tubuh jasmani ini. Rasul Paulus sendiri mengatakan tubuh jasmani kita semakin merosot, tetapi marilah kerohanian kita semakin bertumbuh. Kita lihat bukan orang tua saja, anak-anak muda sekarang ini gangguan bermacam-macam. Saya tadi mendengar di televisi wabah virus corona ini banyak menimpa antara usia 39 sampai dengan 59. Lihat kekasih Tuhan, manusia itu rapuh adanya. Nah, selagi kita masih bernapas ini, tentunya ada orang-orang yang kita sayangi. Jangan seperti orang kaya ini, ketika kematian menjemput tidak siap, masuk ke alam maut, neraka itu, dibakar api, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing, selama-lamanya, saudara. Kekasih Tuhan, lihat, sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Dan saat-saat yang sangat-sangat menderita baru ingat 5 orang yang disayangi itu.
Kekasih Tuhan, Lazarus dibangkitkan, seandainya dibangkitkan, memberitahu kepada 5 saudaranya. Saya yakin pasti 5 saudaranya ini tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Mereka di dalam kesenangan dosa, kenikmatan dosa, pasti tidak mau bertobat, pasti tidak mau percaya Yesus. Lihat saudara, kekasih Tuhan, Yesus saja yang bangkit dari antara orang mati. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan ada banyak saksi, bahkan dikatakan lebih dari 500 saksi sekaligus. Kata sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama. 500 orang dengan latar belakang berbeda, budaya, karakter berbeda. Pastilah tidak mungkin berjanjian. Lebih dari 500 saksi sekaligus. Bukankah bukti ini sangat kuat bahwa Yesus sudah bangkit, naik ke surga? Dia menunjukkan selama dia bangkit, sebelum naik ke surga, menunjukkan sekian banyak orang, saudara, kekasih Tuhan. Dan dia naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Kekasih Tuhan, Yesus akan datang kedua kalinya sebagai raja di atas raja dan hakim yang adil. Kekasih Tuhan, jangan seperti orang kaya ini. Ketika sudah di neraka, baru ingat orang yang disayangi. Apakah saudara, kita harus sampai di neraka baru kita ingat orang yang kita sayangi? Tentunya kita sendiri tidak mau masuk neraka, dibakar api selama-lamanya, dimakan ulat selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau untuk masuk tempat yang demikian. Alam nyata saja kita mau tempat yang nyaman, yang segar, yang sejuk. Dan jangan sampai kita masuk neraka baru kita ingat 5 orang yang kita sayangi, atau keluarga yang kita sayangi, atau family kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kandung kita. Jangan seperti orang kaya ini, ketika ada di alam maut dalam penderitaan yang amat sangat, sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Terlambat, saudara. Kasep. Nah, di sini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara memiliki kesempatan, dan kesempatan itu sangat berharga dan sangat berharga. Jangan sampai kita masuk ke neraka dan tidak bisa keluar dari neraka itu, siksaan selama-lamanya. Demikian juga kesempatan yang sangat berharga ini. Ada orang-orang yang kita sayangi, jangan sampai mereka masuk ke neraka dan kemudian kita menyesal. Saya ingat ada seorang pemuda ketika saya melayani penghiburan di Adiasa, tempat duka cita. Pemuda ini nangis terus. Dia terus nangis. Saya bertanya, kenapa menangis terus? Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Dia sangat-sangat menyesal. Dia seorang aktivis gereja. Karena kesibukan hal-hal duniawi, pekerjaan. Nah, ini orang-orang yang khawatir ini. Kita punya Tuhan, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Tuhan menjamin hidup kita. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sibuk sampai tidak memperhatikan orang-orang yang disayangi. Waktu sangat berharga. Nanti dulu. Dan ketika maut menjemput ayah kandungnya, dia tahu kebenaran. Dia tahu bagaimana neraka itu. Dia menangis. Dia terus menangis. Aduh, saya terlambat. Kenapa saya tidak memberikan waktu kepada orang yang saya sayangi, ayah saya ini. Sekarang dia ada di lautan api. Dia tersiksa di situ. Setetes air pun tidak dapat dinikmati. Dia menangis terus, menyesal. Kekasih Tuhan. Nah, di sini jangan sampai saudara menyesal nanti di kemudian hari. Sekarang ini di dalam surat Ibrani
Hari ini juga jangan kita keraskan hati kita. Kesempatan itu sangat berharga. Sekalipun 1 detik pun itu sangat berharga. Saya ingat kawan saya ketika lagi lihat televisi tertawa terbahak-bahak, dan ketika puncak tertawanya itu langsung dia dapat serangan jantung, meninggal saat itu. Dan dia sudah berapa kali saya ingatkan supaya lebih dekat kepada Tuhan, senang dengan hiburan-hiburan duniawi. Demikian juga ada teman saya beritahu, mari besok ibadah. Oh maaf, saya sibuk, besok saya ada janjian bisnis, tidak bisa. Hari Minggu itu, ketika hari Senin, saya mendengar dia mendapat kecelakaan di luar kota. Lihat, waktu itu sangat berharga. Jangan kita bilang nanti, sekarang ini, detik ini pun sangat berharga. Kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan katakan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17, Rasul Paulus katakan bahwa jalanilah hidup ini dengan arif bijaksana. Jalani dengan seksama, dengan bijaksana, karena hari-hari ini jahat adanya. Rasul Paulus menasihati supaya kita jangan sampai menjadi bodoh, tetapi kita bisa tahu dan menjalani kehendak Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4 dikatakan, jangan sampai kita dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Orang-orang yang tidak percaya, tapi bisa saja orang Kristen, tetapi tidak percaya, hanya Kristen KTP saja. Khawatir akan hidup masa depan, sibuk-sibuk bekerja, tulang dibanting-banting tulang. Ya, nah ini sampai remak, tiba-tiba menjadi sakit. Uang yang dicari dan susah payah mengalir habis begitu cepat. Demikian juga ketika sibuk bekerja, serangan jantung, mati, tidak ada persiapan. Sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Janji Tuhan adalah untuk kita. Kalau kita membaca janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, apakah janji ini untuk manusia? Tidak ada manusia ya. Apakah untuk makhluk di planet Venus, di planet Jupiter, di planet Mars? Apakah janji-janji Tuhan ini untuk malaikat-malaikat saja? Apakah janji Tuhan ini hanya untuk pendeta-pendeta besar, untuk penginjil-penginjil besar? Tidak, kekasih Tuhan. Janji Tuhan itu adalah untuk saya dan saudara. Janji Tuhan itu selalu mengandung 2 unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, maka lihatlah Tuhan akan melakukan bagiannya. Perhatikan di dalam surat Yakobus pasal 5. Penatua Yakobus menulis, Elia manusia biasa. Manusia biasa, dia bukan Superman, dia bukan Batman, tetapi dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, manusia biasa berdoa dengan sungguh-sungguh, dan lihat mujizat terjadi. Dan ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, maka bumi pun berbuah. Kekasih Tuhan, kalau saudara mau hidup saudara berbuah, keluarga saudara berbuah, pekerjaan saudara berbuah, ini Tuhan tidak memberikan prosedur yang rumit, yang jelimet, yang mumet. Sangat sederhana sekali. Firman Tuhan katakan, Elia manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Seorang yang sungguh-sungguh itu bukan doa ketika ada kesempatan. Seorang yang sungguh-sungguh bukan berarti ketika dia doa. Ketika dia doa itu doa yang melakukan kewajiban. Tidak sepenuh hatinya, hanya karena merasa tertuduh hatinya. Seorang yang berdoa sungguh-sungguh itu, dia akan menjalani dengan setia. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7,
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. Firman Tuhan suruh toto hidup saudara. Jangan sampai hal-hal duniawi menguasai hidup saudara, nafsu menguasai saudara. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai saudara. Toto hidup saudara. Demikian juga jangan sampai yang saudara anggap penting, yang sangat-sangat penting, sehingga kehidupan rohani tidak penting. Nanti kalau ada waktu, kalau sempat, apa yang menjadi penting dalam hidup saudara?